Halo semuanya, kembali lagi di podcast Classicast yang keempat kalinya nih. Semoga kalian masih betah ya untuk dengerin dan bisa mengambil pesan-pesan dari setiap konten yang kita buat. Seperti biasa, kita mulai perkenalan sama member dari Classicast terlebih dahulu. Pertama, kenalin, aku Juan. Nama aku Feve. Halo, nama aku Cornel. Aku Meisha. Aku Grace. Aku Shalom. Aku Elsteven. Dan aku Luis. Kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang mungkin bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, tapi mungkin kita tidak menyadarinya. Penasaran apa itu? Enjoy for the podcast. Ni hao Luis, Xinian Kuai Le. Ni hao Feve, Xinian Kuai Le. Oh iya Luis, kenapa saat perayaan Imlek semuanya memakai pakaian bernuansa merah? Karena ada cerita zaman dulu yang dipercaya masyarakat bahwa Nian Shou takut pada warna merah. 什么是年兽？它是一个喜欢吃动物的人类的怪物。非常吓人的。好的，我要先回家。再见，菲菲。谢谢 Luis，再见。 Setiap negara pasti memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri di dalamnya. Seperti contohnya adalah di negara Cina. Untuk merayakan Tahun Baru Cina atau Imlek, biasanya penduduk sering menggunakan pakaian bernuansa merah, disertai dengan banyak sekali gemuruh petasan. Masyarakat asli mempercayai bahwa warna merah serta suara yang berisik ini mampu untuk mengusir hal-hal jahat. Salah satunya adalah Nian Shou. Tetapi, tentu saja adat istiadat di negara Cina berbeda dengan negara lainnya. Masing-masing hal pasti mempunyai keistimewaannya sendiri, sama dengan kita atau manusia sebagai pribadi. Terkadang kita tidak menyadari akan jati diri kita dan justru menyebabkan sering kali mengalami insecure atau ketidakpercayaan diri. Setiap manusia tentu saja berbeda-beda, baik dari segi fisik maupun karakter. Maka dari itu, sudah semestinya kita menghargai apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, dan bukan hanya menyadarinya, namun juga menjaga serta merawatnya dengan sepenuh hati. Jangan lupa setiap pagi kita membaca kitab Kejadian 2 ayat 18-25 sebagai reminder. Nah, karena tadi sudah membahas soal keistimewaan manusia, sekarang kita membahas soal keberagaman. Pasti semua yang lagi dengerin sudah mengerti tentang apa itu keberagaman. Tetapi tahu gak sih penyebab dari keberagaman itu sendiri? Penyebab keberagaman itu ada banyak sekali faktornya. Yang pertama, ada kondisi bentang alam, yaitu ada pegunungan, pantai, dan ada masyarakat yang tinggal di padang rumput. Yang kedua, ada negara yang terdiri dari wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke seperti Indonesia. Ketiga adalah kondisi iklim yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Keempat, ada perbedaan komunikasi dan juga transportasi. Hal ini menyebabkan akses atau interaksi sosial yang berbeda di tiap negara. Kelima adalah ras dan juga golongan. Ada yang ras Melanesoid, ada ras Asiatik Mongoloid, dan ada ras Malayan Mongoloid. Selain itu, yang paling general disebabkan karena perbedaan leluhur, agama, pengaruh kebudayaan asing, dan bagaimana cara kita menerima kebudayaan asing tersebut. Sebenarnya, untuk penyebab keberagaman ini cukup banyak dan bervariasi. Namun, yang paling terpenting bukanlah keberbedaan hal tersebut, tetapi bagaimana cara kita mengikat tali persaudaraan untuk menjaga keutuhannya. Di Indonesia ada banyak sekali jenis keberagaman budaya. Salah satunya adalah cerita legenda. Di sini kita bakal memberi contoh satu cerita legenda, yaitu legenda ikan pesut Mahakam. Setiap budaya yang kita ketahui harus kita pelajari supaya tetap lestari dan terjaga keberadaannya. Maka dari itu, kita bisa mulai mempelajari keberadaan Indonesia dengan mengidentifikasikan pesan dan isi yang ada di dalamnya. Di legenda ikan pesut Mahakam, dikisahkan kedua kakak beradik yang menjelma menjadi ikan pesut karena ditelantarkan oleh ayahnya, yang dikenal luas sebagai pesut Mahakam. Masyarakat Kutai menyebut jelmaan tersebut dengan pesut atau pasut, sedangkan masyarakat di pedalaman Mahakam menyebutnya dengan bawoy. In the legend of the ikan pesut Mahakam, there is a correlative conjunction used in the story. The example of correlative conjunctions tense in the story are not only does he work for a living, but also father has to cook for his two young children. Both of older and little brother went into the kitchens and did not find anyone there.
Both father and stepmother suddenly come. They were surprised to see. If you want to read about the legend of the Ikan Pesut Mahakam, you can look it up on the internet. The story will be shaped into a narrative text. Narrative text is one type of text that tells about a series of events chronologically and connected to each other. The nature of narrative text is imaginative or in the form of a fictional story which has the aim of entertaining the reader. The narrative text has many types and the story about the Ikan Pesut Mahakam is a legend type of narrative text. You guys must often listen to the song, right? Maybe you listen to songs while you studying, exercising, or when you are feeling down. But have you ever tried to interpret the meaning of the song? If not, I will teach you how to interpret the song. In general, there are 3 steps that can be taken to interpret the song. First thing, we need to know the instrument. Instruments or melodies in music help listeners to feel the song. For example, in Jason Mraz song, melodies and musical instruments are used to create happy situation. Second, analyze the lyrics and the vocal of the song. Listeners are able to guess the message of the song by reading the lyric, because a lyric is an element that is used to communicate information to the listeners. And last thing is we need to know the audience and the singer. Knowing who is the target of the song and the singer can help the listeners to get the message. For example, we can analyze or interpret the meaning of the traditional song from South Sumatra, Sayang Selayak. After analyzing, it turned out that the meaning of Sayang Selayak is advice to protect each other and share a sincere love for others. Seperti yang sudah dijelaskan, Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia sebagai negeri yang ajaib dengan menampilkan ragam kebudayaan Indonesia, mulai dari lagu, daerah, pakaian adat, hingga rumah adat dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Tidak lupa juga dengan seniman Indonesia yang tidak kalah kerennya seperti Andreas Camelia. Beliau adalah seniman pointilis terbaik Indonesia yang bisa menghasilkan gambar seperti foto. Berikut adalah karya Andreas. Tidak sampai situ saja, Indonesia juga mempunyai seniman yang menggunakan teknik asir dalam membuat karyanya. Ferry Aprianto adalah seseorang yang terkenal di kalangan seniman teknik asir. Mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian orang. Wah, tapi jangan salah. Bagi pencinta dunia seni, khususnya seni lukis, sosoknya begitu dikagumi, bahkan dirinya mendapatkan julukan si tangan emas. Tidak hanya dikagumi oleh para seniman Indonesia saja, tapi lukisan Ferry juga sudah berhasil membuat kagum seniman internasional. Terbukti dengan banyaknya pemberitaan media internasional tentang dirinya. Ada juga dari tim kami yang mencoba untuk membuat karya menggunakan teknik pointilis dan arsir. Dengan melihat model gambar berikut adalah karya dari tim kami L. Stephen atau saya sendiri. Di sini saya menggambar vas bunga menggunakan teknik arsir. Nah, kita agak sedikit menyimpang dari topik yang tengah kita bahas kali ini. Kita bakalan ngebahas gimana caranya supaya keberagaman yang kita miliki tadi menghasilkan nilai rupiah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Tentunya, keberagaman yang kita miliki pasti memiliki manfaat dalam menghasilkan materi, bukan? Kita bakalan ngasih contoh gimana proses menentukan harga jual dan lainnya, supaya kita sebagai penjual tidak merasa dirugikan. Misalnya, kalian ingin menjual sebuah baju pesta wanita dengan pengeluaran sebagai berikut: sumber daya biaya, bahan sama dengan 100.000, operasional sama dengan 50.000, waktu dan tenaga sama dengan 50.000, target keuntungan sama dengan 30% atau Rp60.000. Dari rumus di atas, kita bisa jabarkan perhitungannya. Biaya total sama dengan 100.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000 sama dengan 200.000. Persentase laba atau target keuntungan sebesar 30% dari biaya total sama dengan 200.000 sama dengan 60.000. Sehingga keuntungan untuk menentukan harga produknya adalah harga produk sama dengan biaya total ditambah laba sama dengan 200.000 ditambah 60.000 sama dengan 260.000. Dengan perhitungan di atas, kalian bisa menjual baju pesta seharga Rp260.000 dengan asumsi margin keuntungan sekitar 30%.
Sekarang sudah semakin mengerti kan? Walau memang harus memahami strateginya, lebih paham. Contoh lainnya dari keberagaman itu ada hikayat. Seperti biasa, untuk memahami apa itu hikayat, maka kita harus mengidentifikasi isi-isi di dalamnya. Yang pertama adalah unsur intristik atau unsur pembangun cerita dari dalam, yaitu tema, latar, alur, amanat, tokoh, watak, sudut pandang, dan gaya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik atau unsur pembangun dari cerita luar, yaitu latar belakang cerita dan juga nilai moral dalam kehidupan cerita. Ada satu lagi yang bisa dicontohkan selain hikayat. Salah satunya yang paling terkenal adalah cerpen. Cerpen ini adalah salah satu bacaan laris yang paling banyak digemari. Untuk memahami cerpen tidak jauh berbeda dari apa yang ada di cerita hikayat. Semuanya memiliki amanat atau pesan yang bisa kita ambil di dalamnya, termasuk juga yang ada unsur intristiknya. Sebuah cerpen tidak hanya kita nikmati untuk dibaca, namun kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai motivasi dan teladan yang bisa kita dapatkan. Ada banyak hal yang kita pelajari tentang keberagaman, mulai dari contoh-contohnya serta bagaimana untuk mempelajarinya lebih dalam. Tapi, keberagaman tidak hanya bisa kita simpulkan dari segi kebudayaan dan seni, melainkan juga keberagaman yang ada di lingkungan. Tanpa kita sadari bahwa lingkungan juga perlu kita jaga. Ada beberapa permasalahan yang ada di lingkungan. Yang pertama yaitu laju deforestasi yang mencapai 1,8 juta hektar dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Setelah itu adanya tingginya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran laut hingga menempatkan Jakarta dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing. Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut, kita harus andil tindakan dalam hal tersebut. Contoh dari penanggulangannya yaitu kita bisa melakukan reboisasi, memberikan sanksi atau hukuman tegas untuk pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan, dan melakukan penyuluhan atau pendidikan kecil untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya lingkungan bagi kelangsungan manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang mungkin agak sedikit melenceng dari topik utama kita. Tetapi tidak akan rugi kalau kalian dengerin sampai habis. Semua yang ada di podcast Classicast pasti bermanfaat dan juga berguna. Di lingkungan kita sehari-hari yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, ternyata menerapkan hukum momentum dan impuls. Contoh dari penerapan hukum momentum yang ada di lingkungan kita adalah sebuah mobil yang bergerak dengan laju tertentu dan menabrak sebuah pohon. Maka, semakin cepat mobil itu bergerak, kerusakan yang dialami juga semakin besar. Selanjutnya adalah contoh dari penerapan peralatan hukum impuls dalam lingkungan sekitar, yaitu saat kita memukul palu menggunakan palu dengan kontak yang lebih cepat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan semakin besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Selanjutnya, ketika kita menghantam mortar menggunakan peralatan alu, maka memiliki waktu respon yang singkat, sehingga potongan-potongan bumbu yang ada di dalam mortar semakin hancur menjadi partikel yang lebih kecil. Gimana guys podcast kali ini? Keberagaman itu memang memiliki banyak sekali perbedaan dan juga ciri khas. Namun, apabila kita memiliki niat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita bisa membentuk suatu harmoni dan ikatan yang indah. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, musyawarah, dan juga berbagai lomba-lomba 17 Agustusan, hal ini bertujuan supaya berbeda ras agama, suku, dan juga adat istiadat tidak terbatasi dan hanya berorientasi terhadap suatu hal. Tetapi juga harus saling bahu-membahu, meningkatkan solidaritas, jangan lupa saling menyapa dan hindari diskriminasi ya. Thank you for listening to our podcast. Don't forget to like, subscribe, press the bell button below so you know our new content. See you!